Jika Anda ingin ulasan informatif tentang review makanan bergizi, resep makanan dan makanan sehat, maka Anda sudah menemukan channel yang tepat. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat karbohidrat dan sumber makanan karbohidrat yang cocok untuk diet. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah bahan makanan yang bisa diubah menjadi glukosa atau gula selama proses pencernaan. Glukosa adalah sumber bahan bakar utama bagi tubuh, utamanya otak. Jenis karbohidrat. Jenis makanan yang merupakan sumber karbohidrat sederhana diantaranya gula, madu, jus buah, dan produk susu. Sedangkan jenis makanan yang merupakan sumber karbohidrat kompleks diantaranya biji-bijian, beras merah, roti gandum, dan sejumlah sayuran. Semua jenis karbohidrat yang masuk ke tubuh diubah menjadi glukosa dan bisa meningkatkan gula darah. Manfaat karbohidrat. Apa saja sebenarnya manfaat karbohidrat bagi tubuh? Berikut telah merangkum mengenai berbagai manfaat karbohidrat bagi tubuh yang bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan takaran yang tepat. 1. Sebagai sumber energi bagi tubuh. Manfaat karbohidrat bagi tubuh yang pertama yaitu karbohidrat menjadi sumber energi utama bagi tubuh manusia. Karbohidrat merupakan bahan bakar yang penting bagi tubuh agar tubuh dapat memperoleh energi. Energi ini sangat dibutuhkan oleh manusia agar dapat melakukan segala macam aktivitas, terutama aktivitas yang berat seperti olahraga. 2. Meningkatkan kinerja otak. Karbohidrat seperti yang sempat disinggung pada poin sebelumnya, berfungsi untuk meningkatkan kinerja otak. Energi yang diperoleh melalui konsumsi makanan dengan kandungan karbohidrat, akan digunakan oleh otak dalam menjalankan kerjanya. Jika Anda pernah mendengar, banyak orang yang mengatakan jika sedang lapar maka akan sulit untuk berpikir, karena memang saat proses berpikir, akan mengurangi cadangan energi yang ada dalam tubuh. 3. Membantu proses detoksifikasi pada hati. Makanan yang telah Anda konsumsi, mungkin belum tentu 100% bersih dan steril dari kuman atau zat-zat berbahaya. Itulah mengapa organ hati kita akan membantu tubuh untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh, tujuannya agar tubuh selalu dalam keadaan normal. Karena hati setiap hari selalu bekerja untuk menetralisir racun pada tubuh, maka hati membutuhkan nutrisi dari karbohidrat, agar kinerja hati tetap lancar. 4. Penting bagi pencernaan. Manfaat karbohidrat bagi tubuh yang satu ini sangat erat kaitannya dengan kandungan serat di dalam makanan berkarbohidrat. Ada beberapa jenis asupan karbohidrat yang dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan pada sistem pencernaan. Kelancaran pada sistem pencernaan akan mendukung program diet Anda agar lebih maksimal untuk mendapat hasil yang diinginkan. 5. Baik bagi kesehatan jantung. Karbohidrat juga dapat meningkatkan kesehatan jantung. Karena dengan Anda mengonsumsi makanan dengan kandungan karbohidrat, maka asupan karbohidrat tersebut dapat menurunkan kadar kolesterol LDL dan trigliserida yang ada pada tubuh Anda. Di sisi lain, karbohidrat juga akan meningkatkan kadar kolesterol HDL yang sangat baik bagi kesehatan jantung Anda. 6. Mengatur kadar gula dalam darah. Manfaat karbohidrat bagi tubuh ini jarang diketahui. Padahal karbohidrat merupakan pengatur naik turunnya keadaan gula pada darah. Namun, konsumsi karbohidrat yang terlalu berlebihan dapat meningkatkan risiko diabetes, itulah mengapa perlu lebih hati-hati dan selektif dalam memilih sumber karbohidrat. Hindari terlalu banyak makanan manis atau bertepung. Perbanyak karbohidrat kompleks seperti roti gandum, oat, dan beras merah. 7. Mencegah terjadinya ketosis dan pemecahan protein yang berlebih. Ketosis merupakan kondisi hati yang memproduksi keton sebagai energi bagi seluruh tubuh. Keton merupakan senyawa yang berguna sebagai cadangan bahan bakar energi. Ketosis akan terjadi apabila tubuh tidak memiliki persediaan karbohidrat yang cukup untuk dibakar menjadi energi. Itulah sebabnya, tubuh akan membakar cadangan lemak sebagai pengganti karbohidrat untuk mendapatkan energi yang digunakan dalam melakukan aktivitas. 8. Sebagai sumber penyerapan kalsium. Karbohidrat juga membantu tubuh Anda dalam melakukan penyerapan kalsium. Salah satu jenis karbohidrat yaitu laktosa. Laktosa biasanya terdapat pada produk alas, satu contohnya adalah susu. Susu berperan penting dalam memberi tambahan asupan kalsium, terutama untuk memperkuat tulang dan gigi.
9. Membantu menjaga massa otot. Fungsi karbohidrat bagi tubuh antara lain dalam membantu menjaga massa otot pada tubuh. Karena pada saat tubuh kekurangan cadangan karbohidrat dan lemak yang digunakan sebagai bahan bakar pembentukan energi, maka tubuh akan mengambil energi dari otot untuk melakukan aktivitas. 10. Menstabilkan emosi. Jika Anda sedang mengalami emosi yang tidak stabil, maka dengan memberikan asupan karbohidrat dapat membantu Anda dalam memperbaiki mood yang tidak stabil tersebut. Biasanya, manusia cenderung akan memiliki mood yang sedikit buruk apabila kadar glukosa mereka sedang rendah. 11. Membantu dalam menurunkan berat badan. Apabila Anda mengonsumsi asupan karbohidrat yang kaya akan kandungan serat, seperti yang ada pada olahan gandum utuh seperti roti gandum, sereal gandum, dan berbagai jenis olahan lainnya, maka hal tersebut akan membantu Anda agar merasa kenyang lebih lama. Sehingga saat Anda merasa kenyang lebih lama, maka Anda akan mengurangi asupan kalori karena terus memakan camilan. Dan pada akhirnya berat badan Anda dapat menurun. 12. Membantu perbaiki kualitas tidur. Adanya asupan makanan berkarbohidrat seperti gandum utuh di mana makanan tersebut lambat dicerna oleh tubuh, maka hal tersebut dapat memberi dampak positif bagi kualitas tidur Anda. Karena proses pencernaan karbohidrat kaya serat yang cukup lama, dapat membuat tidur Anda menjadi lebih banyak. Sebelum dilanjutkan, alangkah baiknya Anda subscribe dulu channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kami semangat memberikan informasi kepada Anda. Selanjutnya Anda akan mendapat video informasi terupdate dari channel kami. Tetap bersama kami. Sumber makanan karbohidrat. 1. Nasi putih. Nasi putih kerap dipilih sebagai opsi karbohidrat bagi sebagian orang. Kandungan karbohidrat nasi putih lebih rendah ketimbang beberapa bahan pangan lainnya. Melansir Fat Secret, setiap 100 gram nasi putih mengandung karbohidrat sebesar 27,9 gram. Selain memiliki kadar karbohidrat lebih rendah, nasi putih juga termasuk asupan yang memiliki indeks glikemik tinggi. 2. Ubi jalar per 100 gram mengandung karbohidrat 20,12 gram dan indeks glikemik 44. 3. Sagu per 100 gram mengandung karbohidrat 94 gram dan indeks glikemik 102. 4. Jagung per 100 gram mengandung karbohidrat 73,7 gram dan indeks glikemik 48. 5. Singkong per 100 gram mengandung karbohidrat 38,06 gram dan indeks glikemik 60/80. Kekurangan karbohidrat. Apa yang terjadi ketika tubuh kekurangan karbohidrat? Ketika Anda tidak mendapat asupan karbohidrat yang cukup, tubuh akan memanfaatkan zat gizi protein dan lemak sebagai energi. Kondisi ini disebut dengan ketosis. Bila dibiarkan, kondisi ketosis akan menghasilkan penumpukan senyawa keton yang merupakan produk sisa dari metabolisme lemak. Kadar keton yang berlebihan dapat memicu dehidrasi dan mengganggu keseimbangan senyawa kimia dalam darah. Akibatnya, kadar glukosa dan keton dalam aliran darah pun meningkat atau biasa disebut dengan ketoasidosis. Ketoasidosis mengubah sifat darah menjadi asam yang dapat membahayakan kesehatan. Itu sebabnya, tidak heran bila Anda tetap perlu memenuhi kebutuhan gizi harian termasuk karbohidrat meski tengah menjalani diet. Defisiensi karbohidrat dapat memicu berbagai gejala yang justru bisa mengganggu program diet Anda. Rekomendasi asupan karbohidrat saat diet. Berdasarkan pedoman angka kecukupan gizi dari Kemenkes RI, orang dewasa sehat dianjurkan mengonsumsi karbohidrat sekitar 300-400 gram per hari. Perlu diingat bahwa kebutuhan karbohidrat harian setiap orang berbeda tergantung usia, jenis kelamin, dan kebutuhan kalori hariannya. Anda bisa mengurangi asupan karbohidrat hingga setengahnya saat diet, yaitu sekitar 150-200 gram per hari. Umumnya, angka tersebut terbilang aman. Namun, sebaiknya bicarakan dengan ahli gizi sebelum memulai diet rendah karbohidrat. Dengan begitu, Anda bisa menurunkan berat badan dengan aman tanpa perlu khawatir kekurangan zat gizi lainnya. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.